Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan materi pelajaran yang akan Bapak sampaikan. Semoga kalian berkenan dan tetap semangat mengawali kegiatan. Jangan lupa kalian untuk selalu melakukan kegiatan pembiasaan di rumah, berdoa, sarapan, menjaga kesehatan, membantu orang tua, dan yang utama Bapak selalu mengingatkan jangan lupa kalian untuk selalu membaca ya, baca cerita. Mudah-mudahan dari bacaan tersebut ada pesan hikmah, mengambil hikmah pelajaran untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita melanjutkan dengan pembelajaran. Belajar kali ini kita akan belajar tentang pendidikan kewarganegaraan. Setelah belajar kali ini, diharapkan kalian mampu mengidentifikasi contoh keberagaman ekonomi dengan benar, tentunya di lingkungan masing-masing. Setelah berdiskusi dengan orang tua atau siapapun di rumah, kalian mampu menjelaskan sikap yang perlu dikembangkan dalam hal keberagaman ekonomi dengan benar. Selain PKN, kalian juga akan belajar PLH. Setelah belajar, diharapkan mampu memahami pengertian dari pencemaran. Selanjutnya, kalian mampu menjelaskan macam-macam pencemaran. Adapun materi pokok pada PLH yaitu tentang pencemaran lingkungan. Kita mulai pada pelajaran kali ini dengan materi PPKN tentang keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi di masyarakat. Tahukah kalian salah satu jenis keberagaman? Ya, salah satu jenis keberagaman itu adalah keberagaman kegiatan ekonomi. Coba kalian amati gambar, lalu baca teks setelahnya gambar disimak. Silahkan diamati, ini adalah gambar petani. Ayo, ini gambar nelayan. Apa yang ada di depan nelayan? Dari mana kira-kira dapat ikannya? Nah, ini ada gambar pedagang. Di mana kira-kira mereka bekerja atau melakukan jual belinya? Ini. Ada yang bekerja seperti ini. Ini adalah buruh kasar. Buruh kasar diantaranya bisa bekerja di mana aja coba. Mungkin ada yang di pelabuhan atau ada yang di bangunan, pembuatan bangunan. Ini gambar apa kira-kira? Ini adalah karyawan atau pekerja pabrik. Bisa pabrik besar, sedang, menengah, atau mungkin karyawan-karyawan perusahaan yang tidak terlalu besar pun juga mungkin. Ada yang bekerja di pemerintahan, misalnya ada yang bertugas menjaga kedaulatan negara kita. Ada TNI, ada polisi, ada juga guru yang bekerja sebagai pekerja pemerintah dan pekerja swasta itu untuk guru. Dan banyak lagi pekerjaan lainnya yang tentunya kalian bisa mengamati dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kita. Sekarang marilah kita membaca. Keberagaman kegiatan ekonomi di masyarakat diakibatkan dari adanya perbedaan kebutuhan di setiap manusia. Ada masyarakat yang melakukan kegiatan ekonomi berupa produksi, distribusi, ataupun konsumsi. Contoh kegiatan produksi adalah pembuat batik, pembuat kue, dan lain sebagainya. Meskipun kegiatan ekonomi berbeda, kita harus tetap saling menghormati dan menghargai. Kegiatan ekonomi yang berbeda tidak menjadi penghalang kita untuk bersatu. Berikut adalah sikap yang harus kita tanamkan dalam keberagaman kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar. Pertama, kita harus saling menghargai dan menghormati antar pelaku kegiatan ekonomi. Kedua,
kita harus bermain dengan teman tanpa membedakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang tuanya. Ketiga, tidak bersikap sombong terhadap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang tua. Lanjut, kita akan berlatih menganalisis setelah belajar tadi. Nah, caranya kalian tinggal memilih manakah sikap yang termasuk menghargai keberagaman ekonomi. Bila ya, kalian tulis ya dari setiap soal yang Bapak bacakan atau yang ada. Atau bila bukan atau tidak, kalian tulis tidak. Ya, mulai dari nomor 1. Saling menghargai dan menghormati antar pelaku kegiatan ekonomi. Apakah termasuk sikap menghargai keberagaman ekonomi atau tidak? 2. Bermain dengan teman tanpa membedakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang tuanya. Ya atau tidak? Bersikap sombong terhadap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang tuanya. Apakah termasuk sikap menghargai keberagaman ekonomi atau tidak? Ayo, tulis ya atau tidak. 4. Tidak menghargai hasil kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang tua teman. Ayo, masuk ya atau tidak? Kelima, tidak sombong ketika kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang tuanya sukses. Apakah termasuk sikap menghargai keberagaman ekonomi atau tidak? Nah, sekarang setelah berlatih atau kita bahas ya jawabannya. Saling menghargai dan menghormati antar pelaku kegiatan ekonomi. Berarti ya, termasuk sikap menghargai keberagaman ekonomi. Yang kedua, yang ini, bermain dengan teman tanpa membedakan kegiatan ekonomi. Ya, termasuk sikap menghargai keberagaman ekonomi. Bersikap sombong ini berarti harus dihindari. Tidak termasuk sikap menghargai. Tidak menghargai hasil kegiatan ekonomi. Ini ya atau tidak? Nah, ini pun tidak termasuk sikap menghargai keberagaman ekonomi. Tidak sombong ketika kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang tuanya sukses. Ya atau tidak? Ya, ini termasuk kegiatan menghargai keberagaman ekonomi. Nah, sekarang tugas mandiri di rumah, kalian tulislah keberagaman ekonomi di sekitar tempat tinggalmu. Ada kegiatan ekonomi saja, mungkin ada yang produksi di daerah tempat tinggalnya, mungkin ada yang produksi tahu dan lain sebagainya, silahkan. Ada yang umpamanya kegiatan ekonominya itu ada yang menjadi pegawai, karyawan, dan lain sebagainya. Silahkan didata, dituliskan, dan itu termasuk saling membutuhkan, saling melengkapi. Semuanya diperlukan oleh kita. Lanjut, kesimpulan terhadap pelajaran PKN, keberagaman kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat sekitar harus kita hadapi dengan sikap saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang hebat, semua adalah pekerjaan yang mulia bila mereka bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan jujur, dan mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Semua orang saling ketergantungan dan saling membutuhkan. Oleh karena itu, antara petani, siapapun itu, semua saling membutuhkan dan tidak ada yang harus disombongkan. Semua adalah pekerjaan yang baik. Dari berbagai kegiatan ekonomi manusia sering mengakibatkan pencemaran. Nah, sekarang kita akan masuk terhadap materi selanjutnya. Pencemaran yang dimaksud, ayo apa? Ada pencemaran tanah, boleh kalian amati.
Kebayang nggak kalau di lingkungan kita sudah seperti ini? Bisa nggak kita bercocok tanam? Lanjut, ada pencemaran air. Coba kalian amati gambarnya. Kebayang nggak kalau air bersih tidak ada air seperti ini? Dari manakah kita bisa hidup atau bisa minum, bisa mencuci? Ada lagi ini, pencemaran udara. Kalau dari asap kendaraan motor, dari pabrik, sudah penuh, sesak pastinya kita. Ini kendaraan-kendaraan bermotor yang suka asapnya kebul-kebul pabrik. Ini mengakibatkan rusaknya udara. Lanjut, kesimpulan, pencemaran lingkungan adalah masuknya zat atau komponen lain yang merusak lingkungan alamiahnya. Contoh, tanah asalnya subur, tertimbun oleh plastik dan lain sebagainya, jadi tandus. Asalnya air bersih, tercampur dengan limbah dari pabrik, jadi air kotor. Ada umpamanya udara yang asalnya sejuk, ada limbah dari asap pabrik, kendaraan motor, maka akan timbul menjadi udara yang tidak enak. Penyebab pencemaran dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu ada asap kendaraan motor yang tadi, ada gas dari pabrik, ada orang membuat sampah sembarangan, baik itu sampah rumah tangga, sampah industri, ada juga penggunaan pestisida dan zat kimia yang berlebihan pada pertanian. Untuk tindak lanjut, lakukan pengamatan terhadap lingkungan masing-masing dengan contoh format seperti berikut. Kalian sebelum jenis pencemaran tulis dulu tentunya nama kalian, tempat pengamatannya di mana, yaitu tempat kalian. Setelah itu lanjut dengan jenis pencemaran yang kalian temukan. Umpamanya jenis pencemarannya pencemaran tanah. Apa penyebabnya? Di lingkungan kalian tentunya. Penyebabnya umpamanya pencemaran tanah karena di lingkungan kalian ada kegiatan yang merusak tanah atau ada sampah dan lain sebagainya. Silahkan bebas ya. Lanjut kalian bagaimana cara menanggulanginya? Ya, umpamanya tadi contoh pencemaran tanah, penyebabnya banyak sampah plastik masuk tanah. Cara menanggulanginya, ide kalian umpamanya melakukan daur ulang terhadap plastik mungkin, atau dimanfaatkan atau dijual, terserah ide kalian. Nah, ini salah satu contoh, tentunya kalian harus membuat ketiga-tiganya. Contoh jenis pencemarannya yang umpamanya tanahnya ada, airnya ada, dan udaranya ada. Ini tugas mandiri di rumah. Setelahnya itu, kalian simpulkan terhadap pencemaran lingkungan yang ada di daerah tempat tinggal kalian. Umpamanya kesimpulannya berdasarkan fakta dan data yang kalian temukan dari airnya, dari tanahnya, dari udaranya, lingkungan kalian adalah sudah tercemar. Tercemarnya bagaimana terserah kalian, hasil analisisnya, pekerjaan kalian sebagus apapun atau sekecil apapun atau sebanyak apapun, pasti tentunya pekerjaan yang akan kalian lakukan itu semuanya hebat-hebat. Nah, demikian. Untuk evaluasi belajar, silahkan kalian kerjakan soal dalam Google Formulir yang disertakan pada kolom komentar di bawah YouTube video yang Bapak berikan terhadap kalian. Tetap belajar di rumah dan tetap semangat, jangan lupa bahagia. Salam sukses buat kalian calon pemimpin di masa emas Indonesia ke depan. Sekian, jayalah anak Indonesia, maju.